Hai semuanya, nama aku Kiki dan aku menikah dengan suamiku yang berkebangsaan Amerika bulan November tahun 2021. Jadi guys, setelah sekitar 9 bulan, aku akhirnya dapat visanya. Tara! Guys, I've been wanting this since forever. Dan pada kesempatan kali ini, aku mau ceritain prosesnya bagaimana aku dapat visa ini. Barangkali teman-teman ada yang akan apply visa yang sama, atau ada yang lagi proses apply juga dan butuh informasi. So, check this out. Disclaimer, suami aku itu adalah seorang US citizen. Kemarin case kami itu diproses di Nebraska Service Center. Karena pernikahan aku ini masih di bawah 2 tahun, jadi kategori visa yang aku apply adalah Conditional Resident 1 atau CR1. Dan nantinya green card yang akan aku terima itu hanya berlaku selama 2 tahun. Untuk mempermudah teman-teman memahami the whole visa processing, aku akan membagi step-step pembuatan visa ini menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah USCIS stage, yang kedua adalah NVC stage, dan yang terakhir adalah Embassy stage. Nah, untuk timelineku sendiri, aku akan nyontek timeline yang udah aku bikin. Dan untuk memulai semua prosesnya itu, pasangan WNA kalian itu harus memulai petisi dan mengirimkannya ke USCIS. Di dalam petisi yang akan dikirim ke USCIS itu, isinya adalah satu form I-130, kemudian ada buku nikah atau akta nikah yang sudah ditranslate oleh penerjemah tersumpah, dijadikan satu file. Kemudian akta kelahiran kita yang sudah ditranslate juga. Fotokopi CNI ini aku jaga-jaga aja, tapi kami tetap kirim. Foto bukti tunangan, foto pernikahan, foto bukti-bukti bahwa kalian ini memang mempunyai relationship yang legit. Foto paspor 5x5 cm itu bagi kalian sama pasangan WNA kalian. Jadi dua-duanya tuh ngirim foto. Di package ini nantinya akan dikirim via mail atau sekarang juga bisa via online. Itu ke USCIS. Aku kemarin kirimnya ke Texas sekaligus membayar fee sebesar $535. Kemudian kita tunggu sampai kita dapat balasan dari USCIS. Aku dan suami kirim petisi tanggal 30 Januari 2022. Kemudian tanggal 2 Februari 2022 kami terima notification dari FedEx kalau paket kita itu udah nyampe di tujuan. Tanggal 5 Februari, sekitar 3 hari kemudian, kami dapat notification lagi bahwa case kami itu under review. Dan kami dapat case number, yang mana case number ini bisa dipakai untuk tracking case kita ini sudah sampai di mana, apakah sudah di-review, apakah sudah di-approve, dan lain-lain. Untuk tracking case number ini bisa di websitenya USCIS. It's all a waiting game, jadi aku menunggu 95 hari. Dalam waktu 95 hari ini aku ngobrol-ngobrol sama teman yang dia juga apply visa yang sama dengan aku, dan dia apply yang namanya K3. Jadi K3 ini adalah visa yang sama juga. It's a non-immigrant visa for a foreign US citizen spouse. Tapi sebenarnya visa ini sudah not applicable in Indonesia dan dipakai untuk memancing supaya si USCIS agentnya itu ngeliat case kita. Jadi intinya sebenarnya kayak maksa mereka buat ngeliat case kita sih. There's no guarantee it'll work, tapi it no hurt to try. Jadi aku kirim K3 di tanggal 11 bulan 5 bulan Mei 2022. So, 37 hari setelah kami kirim K3, kami dapat notifikasi di web USCIS bahwa case kami itu dapat second actively reviewing. Nah, kalau kata teman-teman, kalau udah dapat 2 kali actively reviewing, itu tandanya bakal makin dekat untuk approve di stage USCIS-nya. Kemudian suami aku itu iseng-iseng buka documents tab di webnya USCIS, dan bener aja ternyata approval notice kita itu ada
di sana. Cuma memang status di web USCIS-nya itu belum berubah, masih actively reviewing. Sekitar 4 hari setelah tanggal tersebut, tanggal 21 Juni, akhirnya case kami approve dan kami dapat second notice of action atau NOA 2. Itu dikirim ke rumah suami aku. 3 hari setelah itu, tanggal 24 Juni, case kami itu dikirim ke National Visa Center atau NVC. Di hari yang sama juga aku dapat notif kalau K3 ku di-deny. Hari yang sama ketika case kami itu dikirim ke NVC, aku dan suami dapat email dari NVC yang namanya welcome letter. Isinya itu adalah congratulations, kami sudah terima case kamu dari USCIS. Kami kasih kamu password dan username supaya kamu bisa upload dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, move on to the next stage. Sekarang case aku sudah ada di NVC stage. Sebelum kita lanjut ke NVC stage, ini ada beberapa fee yang harus dibayar ke NVC sebelum kita bisa ngisi form-form yang harus kita lengkapi di NVC stage. Waktu itu kami melakukan pembayaran untuk AOS atau Affidavit of Support, kemudian untuk IV atau Immigrant Visa. Nah, untuk Affidavit of Support kami bayar sekitar $120 dan untuk Imigran visanya sendiri itu bayar sekitar $325. Waktu itu kami bayarnya tanggal 4 Juli. 4 hari kemudian status di webnya NVC itu sudah berubah menjadi paid. Tandanya kita sudah bisa tuh ngisi-ngisi dokumen apa aja yang harus kita lengkapi di NVC. NVC stage ini aku dan suami itu dua-duanya harus ngisi dan mengirim dokumen-dokumen yang diminta. Untuk suami aku sendiri dia diminta form I-864, itu bisa di-download di webnya USCIS. Kemudian juga diminta Federal Income Tax Return 3 tahun terakhir. Form W2 itu Wage and Tax Statement. Pasti pasangan kalian itu udah tahu itu apa. Untuk akunya sendiri yang diminta adalah Submit Form DS-260. Itu bisa dibuka di webnya NVC. Itu adalah form yang menanyakan seputar data-data pribadi kita sebagai beneficiary, paspor yang berlaku 6 bulan maksimal sebelum keberangkatan kita ke US, yang sudah ditranslate oleh penerjemah tersumpah, dijadikan satu file dan dikasih nama yang rapi supaya NVC nggak bingung selama nge-review case kita. Foto terbaru, maksimal 6 bulan ke belakang, foto visa latar putih 5x5 cm, birth certificate lagi-lagi harus ditranslate sama penerjemah tersumpah, dijadikan satu file dan diupload yang rapi ke NVC. Marriage book atau buku nikah atau akta nikah ditranslate oleh penerjemah tersumpah. Yang terakhir adalah police certificate. Tapi kalau kita selama hidup cuma tinggal di Indonesia, itu nggak perlu upload sertifikat polis ini. Kalau misalnya kita pernah tinggal 1 tahun atau lebih di luar negeri, kita perlu melampirkan police certificate. First submission aku dan suami itu di tanggal 16 Juli dan last submission itu di 14 September. Jadi sekitar 60 hari. Dalam 60 hari itu kenapa kita memutuskan untuk last submission di bulan September, itu karena kata temen aku, kita harus melampirkan tax return yang 2021 alias yang terakhir banget. Sedangkan suamiku kemarin cuma upload 18, 19, 20. Memang 3 tahun ke belakang tapi they need the recent one. Jadi aku bilang ke suami, better safe than sorry. Jadi kita upload aja yang 2021. 3 hari kemudian kami dapat documentarily qualified. Jadi NVC sudah memeriksa dokumen-dokumen yang kita kirim dan mereka bilang okay, you're good, dan mereka kasih kita documentarily qualified atau DQ di tanggal 17 bulan September 2022. Nah, sebenarnya kalau kita udah dapat DQ atau documentarily qualified, kita itu tinggal nunggu NVC untuk ngirim case kita ke embassy yang ada di Jakarta. Dan
lama atau tidaknya itu bergantung sama kondisi di embassy masing-masing. Misalnya di embassy Jakarta itu ada backlog atau ada sesuatu yang bikin dia lama untuk jadwalin interview kita. Karena pertimbangan satu dan lain hal, suami dan aku memutuskan untuk request for expedite to NVC dengan alasan medis. Untuk supporting the request, kami melampirkan medical record suami aku untuk mendukung permintaan kami untuk expedite ke NVC. Selanjutnya adalah embassy stage. Jadi sebenarnya tanggal 3 Oktober itu bertepatan dengan ulang tahun aku sudah dapat email dari embassy bahwa schedule interview aku bakal di tanggal 3 November 2022. Kemudian setelah itu aku langsung WhatsApp Rumah Sakit Premier Bintaro untuk appointment medical check up. Setelah appointment medical check up, ternyata case aku belum dibuka sama kedutaan, jadi aku harus nunggu sekitar 3 hari. Tanggal 6 aku sudah bisa schedule medical check up-nya. Aku schedule medical check up itu tanggal 21 Oktober, sekitar 13 hari sebelum aku interview. Hasilnya ternyata pending karena aku ada riwayat pergi ke psikiater. Jadi dokter yang memeriksa aku itu minta untuk psikiater aku menulis surat keterangan bahwa aku tidak pernah ada niatan menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain. Karena ada pendingan, akhirnya tanggal 26 Oktober aku baru bisa kirim surat dari dokter. Dan tanggal 27 Oktober dari pihak Rumah Sakit Premier Bintaro itu konfirmasi ke aku bahwa hasil medical check up-nya sudah dikirim ke embassy dan semua udah clear. Interview aku di tanggal 3 November, dapat jadwal jam 9.15 pagi dan lumayan banyak orang saat itu, tapi sebelum waktunya aku udah diperbolehin masuk sih. Untuk cerita interview mungkin aku akan ceritakan di video terpisah karena lumayan panjang ya say. Hasilnya adalah visa aku di approve dan status di CAC itu berubah menjadi approved. Kemudian beberapa jam setelah statusnya approved, statusnya berubah menjadi issued. Jadi aku tinggal tunggu visanya bisa di pick up, tapi karena aku milih untuk diambil sendiri di Balikpapan, jadi aku bakal ambil visanya di Balikpapan. 8 hari setelah aku interview, visa aku udah dikirim ke RPX di Balikpapan. Aku harus bayar sekitar 155.000 untuk biaya pengiriman dari Jakarta ke Balikpapan. Kemudian aku self pick up sendiri di Balikpapan, and there you are, I got the visa. Perjalanan yang lumayan panjang hanya untuk selembar visa, but I'm glad I got it now. Jadi sekarang aku tinggal nunggu flight aku untuk ke US, mudah-mudahan di bulan Februari. Dan itu aja sharing dari aku. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau teman-teman ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan secara personal, jangan lupa di follow IG aku atau follow TikTok aku. Next time aku bakal cerita tentang medical check up-nya lebih lengkap dan tentang interviewnya yang lebih lengkap. Oke? See you, bye-bye!